Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Dede, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di sini materi yang akan saya bahas di sini ada 3, yaitu pengertian filsafat, sains, dan agama. Hubungan antara filsafat, sains, dan agama dan yang terakhir perbedaan antara filsafat, sains, dan agama. Pengertian filsafat, sains, dan agama. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami, mendalami, dan menyelami secara radikal dan integral hakikat sarwa yang ada, yaitu hakikat Tuhan, hakikat alam semesta, hakikat manusia, serta sikap manusia termasuk sebagai konsekuensi daripada paham atau pemahaman tersebut. Menurut Aristoteles mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Atau filsafat memiliki sebab-sebab rasa segala benda. Hal yang menyebabkan manusia berfilsafat karena dirangsang oleh ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan kejadian-kejadian atau peristiwa yang dialami manusia dalam kehidupannya. Untuk itulah, dalam berpikir filsafat perlu dipahami karakteristik yang menyertainya. Pertama adalah filsafat menyeluruh, artinya seorang ilmuwan tidak puas lagi mengenal ilmu hanya dari segara pandang ilmu sendiri, tetapi melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Kedua, filsafat mendasar, artinya bahwa seorang yang berpikir filsafat tidak sekadar melihat ke atas tapi juga mampu membongkar tempat berpijak secara fundamental. Dan ciri ketiga filsafat yaitu sifat spekulatif, bahwa untuk mendapat mengambil suatu kebenaran kita perlu spekulasi. Dari serangkaian spekulasi ini kita dapat memilih buah pikiran yang dapat diandalkan, yang merupakan titik awal dari penjajahan pengetahuan. Kemudian sains atau ilmu pengetahuan. Sains adalah ilmu pengetahuan dipakai sebagai kata kolektif untuk menunjukkan bermacam-macam pengetahuan dan sistematik dan objektif serta dapat diteliti kebenarannya. Beranjak daripada pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan, maka dalam kehidupannya manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Adapun beberapa pengetahuan yang dimiliki manusia yaitu pengetahuan biasa atau common sense, pengetahuan ilmu atau science, pengetahuan filsafat, pengetahuan religi. Sedangkan ilmu pengetahuan sendiri mempunyai pengertian sebagai hasil usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistematik mengenai kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian, dan hukum-hukum tentang hal ihwal yang diselidikinya atau alam, manusia, dan juga agama. Sejauh yang dapat dijangkau dari pemikiran manusia yang dapat dibantu dengan pengindraannya, yang kebenarannya diuji secara empiris, riset, dan eksperimental. Kemudian yang ketiga, agama. Agama adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan, akidah, din, ajaran untuk kepercayaan yang mempercayai suatu atau kebenaran kekuatan gaib yang mengatur dan menguasai alam, manusia, dan jalan hidupnya. Agama pada umumnya merupakan satu sistem kredo atau tata keimanan atau tata keyakinan atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Satu sistem ritus atau tata peribadatan manusia kepada yang dianggapnya mutlak itu. Satu sistem norma atau tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan alam lainnya. Manusia dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan. Agama berbeda dengan sains dan filsafat karena agama menekankan keterlibatan pribadi. Kemajuan spiritual manusia dapat diukur dengan tingginya nilai yang tak terbatas yang ia berikan kepada objek yang ia sembah. Seseorang yang religius merasakan adanya kewajiban yang tak bersyarat terhadap zat yang ia anggap sebagai sumber yang tertinggi bagi kepribadian dan kebaikan. Agama tak dapat dipisahkan dari bagian-bagian lain dari kehidupan manusia jika ia merupakan reaksi terhadap keseluruhan wujud manusia terhadap loyalitasnya yang tertinggi. Sebaiknya agama harus dapat dirasakan dan dipikirkan. Ia harus diyakini, dijelaskan, dan ditindakan. Kemudian hubungan antara sains, filsafat, dan agama. Yang pertama, hubungan antara sains, filsafat, dan agama yaitu yang pertama itu hubungan antara sains dan filsafat. Filsafat dan sains memiliki beberapa kesamaan, diantaranya adalah satu, keduanya menunjukkan metode berpikir reflektif dan menghadapi fakta-fakta dunia dan hidup. Yang kedua, keduanya menunjukkan sikap kritis dan terbuka serta memberikan perhatian yang tidak berat sebelah terhadap kebenarannya. Yang ketiga, keduanya tertarik terhadap pengetahuan yang terorganisasi dan tersusun secara sistematis. Kemudian selanjutnya hubungan antara agama dan filsafat. Dalam pemikiran Ibnu Rushd,
Seorang filsuf ternama, beliau meyakinkan bahwa antara filsafat dan agama merupakan hal yang saling berkaitan. Filsafat sendiri berusaha untuk mengungkap suatu kebenaran. Demikian dengan agama, yaitu berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Hal ini pula telah beliau tuangkan dalam buku yang berjudul Fas al-Maqal wa Takrik Mabain al-Hikmah wa al-Syariah min al-Ittishal. Kemudian ketiga, hubungan antara sains dan agama. Sains dan agama memiliki kesamaan, yaitu bertujuan memberi ketenangan. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati. Sedangkan ilmu sains memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Ian G. Barbour mengatakan hubungan sains dan agama dengan membuka kemungkinan interaksi di antara keduanya melalui tipologi posisi perbincangan tentang hubungan sains dan agama. Tipologi ini terdiri dari 4 macam pandangan, yaitu konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Perbedaan antara sains, filsafat, dan agama. Ada 3 perbedaan pokok manusia menemukan sumber kebenaran yang meyakinkannya. Pertama, ada yang meyakinkan bahwa sains dan teknologi mampu menyelesaikan setiap persoalan yang terbukti dengan unjuk giginya modernisasi dan teknologi di segala bidang. Yang kedua, memandang semua persoalan dari kacamata filsafat. Filsafat dianggap punya kelebihan yang banyak karena dia memandang sesuatu tidak hanya kulitnya saja tapi lebih jauh di balik itu. Orang berfilsafat berarti orang yang mencoba berpikir jernih dan memecah setiap persoalan. Yang ketiga, yang mencari sumber kebenaran dari wahyu yang dipresentasikan dengan keteguhan memegang nilai-nilai agama meskipun mereka terkesan berorientasi masa lampau dan tindakannya terkesan bukan berasal dari kejernihan pikiran. Menurut Profesor H.M. Rashidi, perbedaan ketiga landasan berpikir dan bertindak ini diilustrasikan dengan perbedaan 3 jenis air sungai. Seorang yang suka berfilsafat mempunyai kelebihan kritis, jernih, dan tidak emosional, merasa paling netral, diibaratkan dengan sebuah air sungai di hulu yang jernih sampai karena jernihnya benda apapun yang ada di dasar sungai akan terlihat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.